Ceritakan tentang update saya chat komunikasi WA dengan salah satu admin pabrik porang besar di Madiun. Itu pada saat itu saya juga menanyakan harga bibit porang, dalam hal ini katak ya, bukan bibit umbi mini. Di sana itu harga katak bahkan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, masih di Aksara Agro and Farm tentang budidaya porang teman-teman. Jadi di pekan pertama bulan Agustus 2022 ini kita akan memberikan update tentang harga bibit porang. Nah, kemarin kan kita sudah menceritakan tentang perkembangan harga umbi porang di akhir bulan Juli. Kemudian kita sudah menceritakan tentang prediksi harga porang tahun 2023. Kemudian saat ini kita ingin menginformasikan tentang harga bibit teman-teman. Nah, ini berdasarkan data di teman kami yang berada di Bantul. Jadi nanti tiap-tiap daerah mungkin harganya juga berbeda-beda, dan itu saya sudah mendapatkan data yang lain juga pembanding dari salah satu pabrik porang di Madiun yang cukup besar juga. Kita akan ceritakan satu persatu. Nah, sebelumnya saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang di Bantul. Itu harga bibit ada dua jenis, untuk bibit katak dan bibit umbi mini teman-teman. Oh ya teman-teman, kita di awal Agustus ini, mungkin teman-teman senior sudah sering mengalami, tapi bagi teman-teman pemula, itu seperti ini teman-teman. Mungkin biar teman-teman pemula itu tidak kaget. Nah, di awal Agustus itu kan awal pergantian musim ya, antara musim hujan ke kemarau. Itu katak yang sudah karantina alam cukup aman, itu tetap akan ada nanti yang seperti putih-putih ini teman-teman. Nah, ini bukan jamur ya teman-teman, bukan jamur. Itu juga ada putih-putih. Nah, itu juga ada teman putih-putih seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kami nyebutnya ini kutu kebul. Solusinya cukup mudah kalau di kami. Ada teman-teman yang menggunakan merek Antrakol dan sebagainya, tapi kalau kami cukup dengan air rendaman ini teman-teman, tembakau. Jadi kalau teman-teman yang merokok, putung rokoknya itu sisanya tidak usah dibuang, dikumpulkan. Nanti direndam dalam satu gelas selama 1 malam teman-teman. Nah, lalu rendaman 1 gelas itu disemprotkan atau dicampur dengan 4 liter air biasa. Lalu ini direndam katak-katak yang posisinya ada kutu kebulnya itu direndam paling tidak lama, hanya 5-10 menit, kemudian diangin-anginkan. Jangan langsung di bawah terik matahari langsung teman-teman. Nah, itu biasanya langsung sudah hilang kutu kebulnya. Dan kutu kebul ini biasanya memang munculnya di saat pergantian musim teman-teman. Nah, jadi bagi yang pemula itu tidak usah kaget, dan ini juga muncul di tanaman yang lain, tidak hanya di bibit katak saja teman-teman. Nah, kembali lagi ke judul video ini. Teman kami yang di Bantul itu untuk bibit katak ya teman-teman, itu memilah menjadi 3 bagian. Bibit katak super, bibit katak sedang, dan bibit katak campuran ukurannya. Nah, untuk bibit katak super yang ukurannya besar-besar itu di harga 100.000 per kilo teman-teman. Terus bibit katak yang menengah atau medium sedang itu harganya 75.000. Sedangkan untuk bibit katak campuran itu 50.000, itu yang paling murah. Nah, campuran itu maksudnya jika langsung dibeli kiloannya berapa, tapi tidak usah kita milah mana yang kecil, mana yang besar, yang jelas belinya berapa kilo. Nah, itu yang harga 50.000 per kilo. Nah, untuk bibit umbi mini itu harganya ada yang 1.500 per bijinya, ada yang 3.000, bahkan ada yang 4.000 teman-teman. Tergantung nanti ukurannya berapa, dalam 1 kilo itu ada isi berapa, itu berbeda-beda. Nah, perlu digarisbawahi yang pertama, tentu harga bibit itu berubah-ubah ya teman-teman, tidak mesti sama dalam waktunya. Biasanya mendekati musim tanam itu akan semakin mahal, karena tentu petani tersebut sudah kataknya itu sudah lewat masa transisi musim lah. Jadi lebih terseleksi alam seperti itu. Nah, terus yang menjadi catatan kedua, selain catatan yang pertama tadi harga sewaktu berubah-ubah, yang menjadi catatan kalau di teman saya yang di Bantul itu posisi pembeliannya tidak ada minimum order teman-teman.
Jadi tidak ada minimum order. Kenapa persyaratan yang kedua ini perlu saya sampaikan? Karena pada video sebelumnya, pada saat saya menceritakan tentang update saya chat komunikasi WA dengan salah satu admin pabrik porang besar di Madiun, itu pada saat itu saya juga menanyakan harga bibit porang, dalam hal ini katak ya, bukan bibit umbi mini. Di sana itu harga katak bahkan di awal Agustus ini harganya sama, yaitu Rp200.000 per kilo. Nah, meskipun harganya katakanlah saya membandingkan dengan harga katak yang paling murah di Bantul itu 50.000, artinya kan sudah selisihnya 4 kali lipat. Karena salah satu pabrik di Madiun itu menjualnya 200.000 per kilonya. Yang kedua yang menjadi pembeda, kalau di pabrik itu minimal pembelian untuk bibit 1 hektar. Artinya akan ada sekitar, kalau asumsinya sekilo isi 150-200 biji per kilo bibit kataknya, artinya harus membeli sekitar 200 kilo. Nah, jadi nanti memang konsekuensinya petani yang beli di pabrik itu akan dianggap sebagai, bukan dianggap ya, akan ada MOU sebagai mitra pabrik. Tentunya harapannya nanti harga beli dari pabrik ke petani yang menjadi mitra itu lebih mahal harganya dibandingkan dengan non-mitra atau petani mandiri. Nah, jadi buat gambaran saja teman-teman yang akan menanam di musim ini itu ada informasi seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang musim kemarin sudah katakanlah yang banyak komentar di video saya sebelumnya, rugilah, boncos dan sebagainya, ya kita harus dewasa teman-teman, bapak-bapak yang senior, bahwasanya tidak hanya porang saja, tapi banyak komoditas yang memang harganya itu naik turun, dan kita harus dewasa dalam mengambil keputusan. Ya kita yang ngambil keputusan, ya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita tempuh. Jangan sampai pada saat harga murah kita menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam, tapi pada saat harga untung kita diam. Nah, jadi jangan sampai menyalahkan pihak lain jika kita menemukan kegagalan atau keboncosan kerugian dalam budidaya khususnya porang. Banyak kok petani lain yang tidak menanam porang, bahkan di komoditas lain, itu banyak cerita yang rugi. Tapi mereka juga tetap semangat dalam budidaya, tetap di komoditas tersebut, atau teman-teman petani yang lain itu pindah komoditas. Tapi saya juga pernah menceritakan di konten saya yang lain, ya kalau kita pindah-pindah komoditas tani, judulnya nanti kita akan jadi pemula terus. Kita sudah menyandang gelar petani, tapi karena tiap tahun, tiap musim gitu, kita pindah-pindah komoditas, ya kita akan dapat titel petani pemula. Petani pemula porang, petani pemula bawang merah, dan sebagainya teman-teman, petani pemula jagung. Semua kembali ke pilihan masing-masing. Harga naik turun itu wajar, ada untung ada yang rugi, tetapi bisa dikatakan tidak semua petani dalam satu komoditas itu akan kompak rugi, tidak. Kenapa petani yang sekarang porang itu rugi? Karena baru memulai. Kenapa baru memulai? Karena tergiur harga kemarin yang 2 tahun ini tinggi-tingginya. Tapi bagi petani yang sudah memulai jauh-jauh sebelumnya, di saat sekarang di harga 2.500 umbi maupun 3.000, petani tersebut tetap senyum-senyum saja karena sudah memulai lebih dulu dan beliau-beliau itu cukup konsisten menanam porang dalam setiap tahunnya, mengembangkan lahan dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman lahannya terbatas dan kekeh tidak ingin memperluas lahan lagi, ya bisa dioptimalkan dengan komoditas yang lain. Tentunya tiap lahan karakternya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu mungkin informasi dari kami Aksara Agro & Farm untuk informasi harga bibit porang, baik itu katak maupun bibit umbi mini yang kami dapatkan dari petani Bantul. Dan yang kedua saya dapatkan juga harga katak dari salah satu pabrik besar di Madiun. Nah, monggo teman-teman yang ingin melanjutkan porang tetap semangat, masih ada harapan terbuka musim depan dan selanjutnya. Tapi bagi teman-teman yang stop tanam porang, silahkan saja. Semua itu bebas karena kedaulatan sepenuhnya ada di diri kita masing-masing. Terima kasih, salam sehat selalu dari Aksara Agro & Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.